Jadi ojo uang kok kepingin wusul, kok dhek ngandalne karo ilmune. Mongko dhek bakal kecilik. Ngandalne karo kemampuan ngibadahe kecilik wong niku. Lah sing bener piye? Sing bener sandarno nang Gusti Allah. Terus pasrahno nang Gusti Allah. Iku lho wong sing mengko beruntung. Niki, jadi karepe hikmah wonten dalu niki didik kita ingkang kados ngoten. Dadi mbangun supaya kita niki lebih kuat anggene kita pasrah dhateng Gusti Allah. Keranten wonten hikmah-hikmah saderenge sampun banyak kita pahami tentang bahwa segala apapun yang terjadi teng dunya niki mboten bakal lepas saka kudrat iradahipun Gusti Allah. Berarti segala kejadian dan segala apapun sing wonten teng donya niki iki sumbere panggah saka Gusti Allah. Dalam kaitan takdir, ora enek apa wae utawa sapa wae sing bakal iso menghalangi berlangsungnya takdir niki. Lah mergo kejadian ini kabeh ini adalah karena napa olah daripada takdir niki. Berarti sumbere saka Gusti Allah. Nek ngono kita balik nih sebab sing duwe kemampuan panggah Gusti Allah. Nek kita wis gak wong kita wis pasti nek arep nerjang takdir ora bakal mampu. Ya berarti kita balik nih sing balekne takdir kuwi mau. Ya kuwi dibalekne nang Gusti Allah. Terus ora leren-leren oleh kita gandolan karo Gusti Allah. Niki dalam hal nopo mawon, termasuk kita nalikane nyambut gawe, nalikane kita niki nopo mengejar prestasi, nalikane kita niki kepingin munggah derajat wonten ngersane Gusti Allah. Niku kabeh kudu ngoten nggih. Amal apapun, mbuh iku sing sifate duniawi utawa sing sifate ukhrawi, panggah sandalane panggah kudu cekelan kalian Gusti Allah. Nikilah hikmah ingkang nomor 3 dosa sekawan iki. Hikmah 34, sandarkan niat kepada Allah. Ini judulnya sing tepat, bersandar kepada Allah dalam beramal. Ini sing paling tepat niku. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak sia-sia, tidak akan terhenti sesuatu maksud apabila disandarkan kepada Allah, dan tidak mudah tercapai tujuan jika disandarkan pada diri sendiri. Adab yang ke-8 di hadapan Allah ialah segala perlakuan arif, perlakuan wong sing makrifat dan salib. Ini baik wong sing wis makrifat utawa wong sing lagi suluk, selalu dengan bersandar kepada Allah, karena Allah bersumber dari Allah dan berpulang kepada Allah. Nggih menika hakikat daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niku. Ketika satu hajat, baik hajat duniawi atau ukhrawi, menghampiri salib dan dia ingin agar hajat itu dapat segera dipenuhi, maka harus menggapainya dengan bersandar kepada Allah. Tidak menggapainya dengan bersandar pada
kekuatan diri sendiri. Sebab bila saling menggapainya dengan bersandar kepada Allah, maka urusannya akan menjadi mudah dan hajatnya akan mudah terrealisasi. Sebaliknya, bila saling menggapainya dengan mengandalkan pada kemampuan dirinya, dengan kemampuan dirinya sendiri, maka urusannya akan menjadi sulit dan hajatnya akan sulit untuk tercapai. Allah menceritakan tentang Nabi Musa yang memberi nasihat kepada kaumnya. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, niki sampun dipun gambaraken wonten ayat Al-Qur'an menika. Niki teng ayat niki dengan dawuh Nabi Musa dateng kaum niki satu pelajaran kangge kita, bahwa dalam segala apapun jangan lepas untuk memohon pertolongan dateng Gusti Allah. Maten-maten bersikap sabar. Sebab apa? Bumi dan segala isinya niki milikipun Gusti Allah. Mergo niki hak milike Gusti Allah. Gusti Allah berhak arep wehne nang sapa wae kawulane sing dikehendaki. Lah kita bersikap sing koyok ngoten niku wau untuk menuju dateng wal aqibatul muttaqin. Akhir yang baik ini akan diperoleh kanggene wong-wong sing padha takwa. Ya sing ngoten niku wau, sing selalu bersandar kalian Gusti Allah. Musa, setiap orang yang memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar di dalam menggapai hajatnya, maka akibat yang baik akan diperolehnya, dan dia tergolong orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, mula kita pasrah nih, mergo sing sumbere niku tekone niku saka Gusti Allah. Nek wis tekone saka Gusti Allah, sapa wae ora bakal iso menghadang. Mula satu-satunya jalan kita butuh pasrah karo Gusti Allah. Rasulullah bersabda kepada sahabat Suwaid bin Ghaflah. Niki dalam satu kasus, nggih. Tapi satu kasus ini niki saged kita tarik dalam segala hal. Nah, Kanjeng Nabi ndhawuhi dhateng sahabat Suwaid bin Ghaflah. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, la tatlubil imarata fa innaka in talabtaha wukilta ilaiha wa in atatska min ghairi mas'alatin uinta alaiha. Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Nah, berarti keinginan untuk menjadi pemimpin niki berarti sebuah hajat. Kalau kita sudah memiliki hajat, maka tentu kita akan bergerak untuk menuju datang hajat ini. Maka yang perlu diperhatikan, pergerakan kita ini ojo pisan-pisan lepas karo sandaranipun dateng Gusti Allah. Niki kepingin jadi pemimpin, mongko dinasihati karo Kanjeng Nabi. Wis ojo kepingin, ojo mbok goleki, ojo njaluk awakmu jadi pemimpin. Sebab bila kamu memintanya, nek awakmu kok njaluk, maka kamu akan diserahkan kepadanya. Artinya apa? Dhek malah dadi budake niku, budak
dari apa yang kita hajatkan itu. Akhirnya setiap saat itu dia perhatiannya panggah tercurah karo hajat satu ini. Apapun pola kita akan selalu mengarah ke sini terus. Nah, ini kan malah seolah-olah kita jadi budak ini, Bu. Nah, akhirnya akan seperti itu jadinya. Kalau kita mencarinya itu dengan sandaran pada diri sendiri. Mulai terusane wa in atatska min ghairi mas'alatin o inta 'alaiha. Kalau kepemimpinan itu datang kepadamu tanpa kamu meminta, maka kamu akan diberi pertolongan untuk menguasai kepemimpinan ini. Artinya diberi kemudahan, diberi kelancaran dan lain sebagainya. Iku nek apa? Akhirnya wis ora golek-golek, wis ora kepingin jadi pemimpin, tapi ternyata panggah diangkat wae jadi pemimpin. Lah nek diangkat jadi pemimpin iki teko-teko karepe dhewe, mergo kita orang nguber saja. Tidak mengejar tapi teko-teko karepe dhewe, maka sing ngeten iki kita akan diberi pertolongan kalian Gusti Allah untuk mengendalikan apa yang kita pegang niki. Niki sami kalian keterangan-keterangan ayat ingkang wonten nginjil kala wau. Intine panggah sandarane dhateng Gusti Allah. Nah, semakin berarti langkah kita niki dalam menggapai hajat niki wau. Niki ada dua model cara. Sing pertama sandarane karo Gusti Allah, sing kedua sandarane karo kemampuane awake dhewe. Lah terus isone membedakan iku mau wis bersandar karo Gusti Allah utawa nyandarne karo kekuatane dhewe, piye carane iso bedakne niku? Maka teng mriki dipun jelasaken tanda meminta terpenuhinya hajat dengan bersandar kepada Allah ialah bersikap zuhud dalam permintaannya. Loh, artinya seperti sing dinasihatne Kanjeng Nabi wau dhateng sahabat niki wau. Jadi zuhud, jadi dia wis ora apa mboten rakus kalian apa sing dadi butuh niki, mboten rakus. Zuhud. Dan sibuk dengan perlakuan Allah. Akhirnya kita sibukkan diri kita dengan melihat apa yang dikehendaki Allah, apa yang akan diberlakukan oleh Allah. Ketika waktunya telah tiba, maka permohonannya akan datang kepadanya dengan seizin Allah. Kalau kita sampun bersikap sing koyo ngoten, maka ketika hajat kita itu ternyata bisa tercapai, bisa sampai kepada kita, maka ini berarti datang kepada kita dengan seizin Allah. Sedangkan tanda menggapai terpenuhinya hajat dengan bersandar pada kemampuan diri sendiri ialah bersikap rakus dan berusaha keras untuk mencapainya. Ngoyo deh ini, ngoyo, sehingga seperti tidak kenal waktu. Itu sikap wong sing rakus niku. Nah, sehingga akibatnya nanti kalau ternyata hajat ini sulit dipenuhi, menjadikan dia susah dan bahkan bisa terjadi perubahan pada dirinya. Malah sikapnya uring-uringan, malah biasanya ki halus, ngomongnya malah kasar, lan sak penunggalannya akan mengalami perubahan-perubahan pada dirinya. Mergo apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan betul tercapai. Nah, orang yang menggapai hajatnya dengan bersandar kepada Allah, maka hajatnya akan terpenuhi secara makna walaupun secara nyata tidak terpenuhi. Tetapi kita kembali pada kenyataan. Kenyataannya kita niki kadang-kadang mencita-citakan, menginginkan sesuatu.
kita sampun ya contohnya kayak misalnya jenengan bertani, jenengan berdagang. Bertani niku ya tentu angen-angene kepingin panennya niku apik. Panennya apik pas ngedol larang bisa. Cita-citane angen-angene rata-rata ngoten niku. Lah mergo angen-angene kaya ngoten niku akhirnya mesti petani ini akan berusaha piye carane tanduran iki dadi apik. Dipilih nih pupuk sing apik. Dipilih nih bibit sing apik, sing cocok karo tanahe. Dirawat dengan baik. Akan selalu begitu. Tapi ternyata pada akhirnya bosok pas waya panen tiba tidak seperti yang diharapkan. Ini kan mesti sering terjadi seperti itu. Tapi kadang-kadang berbalik. Bahkan apa yang didapat ini sudah lebih daripada yang menjadi angan-angannya. Jadi kadang itu kosong, ora berhasil. Kadang-kadang bisa berhasil atau berhasil itu bahkan lebih baik. Niku kenyataannya ngoten niku. Lah, dan iki napa sing koyok ngeten kejadian koyok ngeten niku sedaya niki berlaku kangge wong iku mau sing oleh dhek tandang karo kekuatane awake dhewe, karo wong sing tandang niki kanthi sanggarane kalian Gusti Allah. Lho nek ngono berarti padha wae. Ternyata kenyataannya mengko ya akan apa? Akan panggah napa beruntung atau tidak. Panggah ngoten. Makanya niki sing perlu dipahami. Wong niku nek kapan beramal niku nalikane dhek melangkah niku kok pun bersandar dhateng Gusti Allah. Kayak misalnya contohnya petani niki wae. Petani kuwi mau wis milih, wis berusaha kanthi sing apik dengan memilih bibit sing rumangsane paling apik, pupuk sing paling apik, perawatan yo sing paling apik bisa. Tapi piyambake niku tidak berhenti dalam setiap usahanya itu selalu bersandar dhateng Gusti Allah. Tapi pada akhirnya pada waktu panen ternyata panen ini ternyata jauh dari harapan. Misalnya angen-angennya oleh sak ton tiba-tiba setengah tonnya ora enek misalnya. Angen-angennya ngoten niku. Nah, ini berarti secara kenyataan koyok-koyok ini tidak berhasil. Tapi yang perlu kita dalami sebenarnya secara makna kita pun berhasil. Secara makna kita sudah berhasil. Karena nopo lagi-lagi kita urip ning dunia niki panggah balik nang Gusti Allah. Balik nang Gusti Allah niku berarti dengan apa yang kita kerjakan tadi yang akhirnya tidak terwujud niki kita saged memahami perlakuanipun Gusti Allah. Dengan kita saged memahami perlakuanipun Gusti Allah, akhirnya kita lebih saged mengenal dhateng Gusti Allah. Loh, keberuntungan secara maknawi niku. Sebaliknya, bila menggapai hajatnya dengan bersandar pada kemampuan diri sendiri, maka usahanya akan merugi dan waktunya tersia-sia. Nek dhek mau kerjane niku wis mempercayakan dengan kemampuan dirinya sendiri, monggo usaha yang dia lakukan ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi rugi. Waktunya terbuang dengan sia-sia. Walaupun toh akhirnya pada kenyataannya apa yang diangan-angankan, apa yang diharapkan ini tercapai. Tapi secara makna ini tetap tidak tercapai. Tetap rugi, menjadi kerugian. Ini kalau secara makna kita gali sing kados kala wau. Mulane Syekh Abdul Hasan Asyadili menyebutkan satu batasan untuk mengetahui orang yang mendapat perhatian Allah
dan orang yang dihinakan Allah, orang yang dikasihi Allah dan orang yang rugi. Beliau berkata, ketika Allah memuliakan hambanya, maka gerak-gerik dan diamnya oleh Allah akan diletakkan pada penghambaan kepada Allah. Jadi pergerakan DE niki utawa pas ora bergerak niku panggah isine niki meletakkan dirinya minangka kawulane Gusti Allah dan dheweke nyembah dhateng Gusti Allah. Akan selalu begitu.